Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami akan memaparkan terkait model perilaku konsumen industri dari SHADE. Yang pertama ada pengertian model perilaku konsumen dari SHADE. Pada pengertiannya, model perilaku konsumen ini dikemukakan dalam perhatian SHADE terhadap keputusan pemilihan suatu organisasi terkait dengan pengembangan model perilaku konsumen secara individu oleh Ward dan SHADE sebelumnya. Dalam model ini, maka persepsi dari perilaku konsumen dalam model sebelumnya digunakan untuk mengetahui bagaimana tiap individu saling berkomunikasi untuk mencapai solusi maupun melakukan perundingan terkait pembelian secara organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan model industri SHADE dan Ward SHADE. Terdapat beberapa perbedaan perilaku konsumen Ward SHADE dan SHADE, yaitu yang pertama, model Ward SHADE memberikan gambaran lebih umum dan mungkin lebih berguna dalam perilaku konsumen, sedangkan model SHADE menggambarkan pembelian organisasi saja. Dan yang kedua, model Ward SHADE terbatas pada proses pengambilan keputusan individu, sedangkan model SHADE secara eksplisit menggambarkan proses pengambilan keputusan bersama. Yang selanjutnya ada bagan perilaku model konsumen industri dari SHADE. Dan berikut merupakan bagan perilaku model konsumen industri yang dikemukakan oleh SHADE. Dalam bagan tersebut, terdapat yang pertama, ekspektasi. Ekspektasi mengacu pada apa yang dirasakan dari supplier dan merek alternatif untuk memenuhi sejumlah tujuan eksplisit dan implisit dalam setiap keputusan pembelian tertentu. Ekspektasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama yakni latar belakang individual, yang kedua sumber informasi dan pencarian aktif, yang ketiga distorsi perseptual, dan yang keempat kepuasan terhadap pembelian sebelumnya. Kemudian ada penentu keputusan bersama versus otonomi. Tidak semua keputusan pembelian industri dibuat bersama oleh berbagai individu yang terlibat dalam proses pembelian. Oleh karena itu, penting bagi pemasok untuk mengetahui apakah keputusan pembelian bersama atau otonom dan kepada pihak mana ia didelegasikan. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan apakah keputusan pembelian tertentu akan dilakukan bersama atau otonom. 3 faktor yang pertama terkait dengan karakteristik produk, yakni resiko apa yang akan dirasakan, jenis pembelian, dan tekanan waktu. Kemudian 3 faktor selanjutnya terkait dengan karakteristik perusahaan, yakni orientasi perusahaan, ukuran perusahaan, dan tingkat sentralisasi. Yang ketiga, resolusi konflik. Konflik dapat terjadi apabila adanya ketidaksepakatan antara pembeli dan penjual. Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, problem solving atau pemecahan masalah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian pada harapan mengenai pemasok atau pemerek mereka. Yang kedua, persuasi atau bujukan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksepakatan pada beberapa kriteria spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi pemasok. Yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Yang keempat, faktor situasional. Dalam beberapa literatur, ada beberapa keputusan pembelian industri ditentukan oleh faktor situasional, bukan dari keputusan sistematis. Ada beberapa faktor situasional, diantaranya yang pertama, kondisi ekonomi sementara seperti kontrol harga, resesi, atau perdagangan luar negeri. Yang kedua, perubahan organisasi seperti merger atau akuisisi. Dan yang ketiga, perubahan ad hoc seperti upaya promosi, pengenalan produk baru, maupun perubahan harga. Aplikasi perilaku model konsumen industri SHADE. Sebagai contoh, perusahaan roti tawar mengalami peningkatan permintaan akan roti tawar yang membuat perusahaan perlu menambah oven untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, bagian departemen produksi yang memerlukan oven mencari informasi terkait berbagai macam merek oven. Informasi ini kemudian akan dikumpulkan sebagai acuan dalam membeli oven sehingga diperoleh oven merek A dan B. Informasi yang terkumpul akan mengalami distorsi karena setiap individu dalam departemen produksi dan departemen keuangan memiliki informasi dan persepsi masing-masing terkait oven yang menurut mereka baik. Departemen produksi ingin membeli oven A dikarenakan kapasitas oven yang menunjang produksi roti tawar, sedangkan departemen lain misal keuangan menginginkan oven B atas pertimbangan harga yang lebih murah dibandingkan oven A. Setelah departemen produksi menentukan oven yang akan dibeli, kemudian mereka akan berekspektasi bahwa merek oven yang mereka tentukan merupakan oven yang menurut mereka baik dari segi kualitas dan kegunaannya. Harapan yang mereka miliki terkait oven yang dibeli ini didasarkan dari pengalaman masing-masing seperti pendidikan, pengalaman, dan keputusan pembelian sebelumnya.
Setelah menentukan merek oven, perusahaan roti tawar akan melakukan proses pembelian oven. Hal ini dipengaruhi faktor spesifik yang dibutuhkan perusahaan dan oven yang akan dibeli. Melakukan pembelian, maka akan muncul efek dari pembelian yang dilakukan. Efek pertama, ketika perusahaan akan membeli lagi oven, keputusan membeli akan ditentukan oleh departemen produksi atas merek oven apa yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan oven pembelian sebelumnya. Efek kedua, perusahaan roti tawar bukan hanya menunjuk departemen produksi dalam menentukan keputusan membeli oven, namun departemen keuangan ikut serta dalam menentukan produk oven, sehingga keputusan dalam membeli oven harus dari departemen produksi dan departemen keuangan. Efek keputusan dari departemen produksi dan keuangan menimbulkan resolusi konflik. Keputusan tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat tentang kualitas yang baik serta harga yang terjangkau antara departemen produksi dan keuangan. Maka akan terjadi proses sosial karena departemen produksi dan keuangan harus saling komunikasi dan menghasilkan resolusi untuk menentukan oven yang akan dibeli. Kedua efek keputusan akan berakhir dengan pembelian oven yang dilakukan oleh perusahaan roti tawar. Produk yang dibeli dipengaruhi oleh faktor situasional. Misalnya, produk oven A yang dibeli oleh perusahaan roti tawar tidak dapat membuat produksi roti tawar berjalan dengan lancar, dikarenakan oven mudah rusak dan waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi roti tawar semakin lama. Tetapi jika situasi mendukung, maka tindakan pembelian oven akan dilakukan. Selanjutnya, jika perusahaan roti tawar membeli ulang oven yang sebelumnya dibeli, maka itu adalah bentuk kepuasan dari perusahaan roti tawar, sehingga perusahaan akan menaruh harapan terhadap merek oven tersebut. Namun, jika perusahaan kurang puas terhadap produk oven tersebut, maka siklus akan berhenti atau terputus.